Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Dalam video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai kelembagaan dalam pendidikan Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cecep Nur Wahid Al-Mubarok. Saya dari Prodi PAI semester 2, kelompok 11 dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Nah, yang akan saya bahas dari materi tersebut ada 5 inti topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian kelembagaan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga peran kelembagaan pendidikan Islam. Yang keempat tantangan dan pengembangan. Dan yang kelima yaitu landasan kelembagaan pendidikan Islam. Plus yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk materinya silahkan simak video kali ini. Untuk yang pertama yaitu pengertian kelembagaan pendidikan Islam. Kelembagaan pendidikan Islam adalah sebuah sistem atau struktur organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang sesuai dengan prinsip, tujuan, dan nilai-nilai ajaran Islam. Lembaga ini bisa berbentuk pendidikan tradisional seperti pesantren, surau, maupun pendidikan modern seperti sekolah Islam dan perguruan tinggi Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kelembagaan pendidikan Islam. Di sini ada 3 jenis-jenis. Yang pertama yaitu pendidikan Islam tradisional. Pendidikan Islam tradisional meliputi seperti masjid, pesantren, dan juga surau. Untuk yang kedua yaitu pendidikan Islam formal seperti madrasah, sekolah Islam terpadu atau SIT. Yang ketiga yaitu seperti perguruan tinggi Islam. Nah, untuk yang ketiga yaitu pendidikan non formal dan informal. Pendidikan non formal dan formal juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu majelis taklim, yang kedua yaitu TPA atau TPQ yaitu tempat pembelajaran Quran atau tempat pembelajaran anak hafiz Quran. Dan yang ketiga yaitu bimbingan keislaman dari keluarga. Untuk selanjutnya yaitu peran kelembagaan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu mentransmisikan ilmu keislaman kepada generasi muda. Yang kedua yaitu membentuk karakter Islami yaitu akhlakul karimah. Yang ketiga yaitu menjadi sarana dakwah dan pembinaan umat. Yang keempat mengintegrasikan nilai agama dan nilai ilmu pengetahuan atau nilai umum. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat Islam. Untuk selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan kelembagaan pendidikan Islam yang pertama yaitu skeptisisme masyarakat. Jadi masyarakat menyangka bahwa anak-anak yang keluar dari lulusan sekolah Islam gitu akan kalah saing dengan yang lulusan sekolah nasional atau sekolah formal. Yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur. Jadi di Indonesia ini pembangunan infrastruktur untuk pendidikan lebih condong kepada pendidikan formal seperti itu. Seperti contohnya sekolah biasa atau sekolah umum. Yang ketiga yaitu kurikulum yang kurang adaptif. Jadi kurikulumnya itu kurang beradaptasi dengan zaman. Yang keempat, kurangnya profesionalisme pendidik. Jadi profesionalisme pendidik Islam zaman sekarang itu kuranglah memahami dalam ilmu-ilmunya dibanding dengan pendidik sebelumnya. Yang terakhir yaitu dikotomi ilmu
ada dikotomi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan atau solusi dari tantangan, yaitu yang pertama reformasi kurikulum. Jadi kurikulum itu harus digantilah yang sesuai dengan zaman. Yang berikutnya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat seperti guru, masyarakat, dan juga muridnya. Yang ketiga yaitu penguatan visi dan misi. Jadi untuk menjadi tujuan utama kita harus ada visi dan misi. Buat apa sih pendidikan atau kelembagaan Islam ini? Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi digital supaya menghilangkan skeptisisme masyarakat. Jadi kita harus mengikuti zaman kelembagaan Islam ini. Dan yang terakhir sebenarnya ada yaitu evaluasi. Tentunya kita harus mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu dikembangkan di dalam sebuah lembaga. Yang materi terakhir yaitu landasan-landasan kelembagaan dalam pendidikan Islam. Landasan-landasan kelembagaan dalam pendidikan Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu landasan secara teologis. Landasan yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Seperti di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1. Dan jadi wahyu pertama yaitu Iqra, bacalah. Yang kedua yaitu menurut sunnah atau hadis, yaitu seperti yang hadis dari Rasul, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi setiap orang mukmin itu wajib untuk menuntut ilmu. Jadi landasan teologis ini sangat berdampingan dengan kelembagaan dalam pendidikan Islam. Yang kedua yaitu landasan secara filosofis. Landasan secara filosofis yaitu serangkaian dari pandangan hidup Islam yang holistik, yang mengintegrasikan tauhid, akhlak, dan juga ilmu. Jadi pendidikan Islam ini tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga untuk membentuk karakter yang spiritualis bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan secara historis. Landasan secara historis yaitu seperti sejarah. Jadi pada zaman dulu juga sudah ada pendidikan-pendidikan kelembagaan Islam. Salah satunya yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu Rasul dan para sahabat berkumpul di salah satu rumah sahabat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Yang terakhir yaitu landasan secara yuridis atau landasan secara negara. Di Indonesia sendiri kelembagaan atau pendidikan Islam itu sudah tertera, salah satunya di Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, keimanan sendiri itu dan ketakwaan sudah ada di ayat-ayat Al-Quran. Ya, berikutnya yaitu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi pendidikan nasional berakar pada nilai agama, budaya nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Nah, teman-teman, itu sih materi yang saya sampaikan dalam video kali ini. Dan untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu kelembagaan pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak. Lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam menjadi sarana utama dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman. Untuk menjawab tantangan zaman,
Lembaga ini perlu terus berkembang melalui inovasi dan penguatan kualitas pendidik Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang ingin ditambahkan oleh teman-teman, boleh ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.